Halo, aku Feby. Apa kabar semuanya? Aku harap kabar kalian baik-baik saja ya semuanya. Dan penuh berkah hari-harinya. Baiklah, di sini aku akan membacakan satu cerpen dari bukan cerpen sih, cerita rakyat Korea. Kumpulan cerita rakyat Korea, buku penerbit kakak tua. Kalau di sini banyak cerita, jadi kalau teman-teman mau baca jangan lupa beli bukunya. Aku hanya beli baca satu cerita. Oke, ini judulnya Ayam Kalkun dan Lonceng. Kita cari dulu ya, Ayam Kalkun Lonceng. Ayam kalkun dan lonceng. Pada suatu hari, ketika di zaman dahulu kala, hiduplah seorang penebang kayu. Suatu hari, ia sedang berada di gunung untuk mencari kayu bakar ketika dilihatnya dua ekor ayam kalkun tampak kalut kebingungan, memekik-mekik sambil terus mengibas-ngibaskan sayap. Ketika ia mendekat, ternyata ada seekor ular sedang berusaha menganyam telur-telur si kalkun. Segera diambilnya sebatang kayu, dan ia pukul kepala ular itu sampai mati. 10 tahun kemudian, laki itu melanjutkan pekerjaannya ke Yongbyon, daerah provinsi Gangwon. Karena kemalaman, ia tak bisa melihat jalan dan tersesat di hutan. Tapi di tengah kebingungan itu, ia dapat sepercik sinar lampu di balik pepohonan. Ternyata ada sebuah rumah di situ. Kebetulan, aku bisa menumpang tidur semalaman ini, pikirnya. Segeralah ia mengetuk pintu. Seorang gadis membukakan pintu untuknya. Si gadis menyambutnya dengan ramah dan menyajikan makan malam yang minta untuknya. Setelah beberapa lama, penebang kayu bertanya, "Apakah kau hidup seorang diri di sini? Apakah ayahmu belum pulang?" Mendengar pertanyaan ini, wajah si gadis berubah, dan ia mengubah nada bicaranya menjadi bengis. 10 tahun silam, kau bunuh seekor ular dengan tongkatmu. Akulah ular itu. Selamat datang, wahai seteru. Kini akan aku bereskan rasa sakit hatiku sampai tuntas. Aku akan menyantapmu hidup-hidup. Si penebang kayu sangat ketakutan dengan kata-kata ancaman itu, dan ia memohon agar diampuni. Kamu mencoba makan telur, ia merajuk. Jadi, langsung saja aku ambil kayu. Aku hanya kasihan melihat kalkun-kalkun itu. Aku tak berniat membunuhmu. Jika kamu terbunuh, itu karena tak sengaja. Maafkanlah dosaku itu. Biarkan aku menikmati sisa umurku. Si gadis menimbang beberapa saat sebelum berkata, "Jika kau ingin tetap hidup, satu hal yang kupinta padamu. Dekat puncak gunung ada biara yang lama ditinggalkan. Di sana ada lonceng besar. Jika kau bisa menentangkan lonceng itu tanpa beranjak pergi dari sini, kau kubebaskan. Bagaimana? Bisakah kau?" Si penebang kayu menjawab sangat malu. "Bagaimana mungkin? Itu sungguh mustahil. Kau mempermainkanku." "Tak bisa ya? Kalau begitu, kamu harus mati." Maka seketika pula si gadis mengubah wujudnya menjadi seekor ular besar, bersiap mematuk si penebang kayu. Lidahnya yang bercabang tampak merah menakutkan. Sepasang matanya berkilat-kilat melihat mangsa. Tapi belum sampai ia menyerang, tiba-tiba berdentanglah lonceng di puncak gunung, menimbulkan gema lantang menembus udara malam. Si ular menjelma menjadi manusia kembali dan mendesah, "Kau memang dilindungi sang kuasa. Aku tak bisa menyakitimu sekarang." Dan dengan kata-kata itulah ia menghilang tanpa jejak. Pagi harinya, penebang kayu melanjutkan perjalanan. Ia mendaki gunung. Di puncaknya ia dapati biara reot seperti dikatakan siluman ular itu. Namun, ketika sampai di depan lonceng besar, ia terperangah. Ada 2 ekor ayam kalkun terbaring di tanah dengan kepala berlumuran darah. Ia sadar sekarang, kedua binatang itu mengorbankan hidup mereka sendiri untuk menyelamatkan nyawa orang yang telah membela mereka 10 tahun lalu. Mereka hantamkan kepala mereka sekuat tenaga ke tubuh lonceng dan melayanglah suara gemanya ke tempat-tempat terjauh bersamaan dengan melayangnya nyawa. Ya. Kalau kalian mau baca selanjutnya ya. Oke, terima kasih, dadah.